Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan, NPM 19219114 dari kelas Pendidikan Jasmani 2F, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan jasmani yang meliputi pengertian pendidikan jasmani, asumsi dasar pendidikan program pendidikan jasmani, karakteristik program pendidikan jasmani, ruang lingkup materi pendidikan jasmani, dan isu kurikulum pendidikan jasmani. Nah, baik, masuk ke materi pertama, yaitu pengertian pendidikan jasmani. Secara ringkas, pendidikan jasmani adalah pendidikan dari, tentang, dan melalui aktivitas jasmani. Nah, pendidikan jasmani adalah sejumlah aktivitas jasmani manusiawi yang terpilih sehingga dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, pengertian tersebut menurut J.C. Feiring Williams. Nah, selanjutnya adapun menurut Rittig tahun 1985, pendidikan jasmani yaitu sebagai pendidikan melalui fisikal, yaitu perkembangan tubuh yang menyeluruh melalui aktivitas jasmani. Selanjutnya materi yang kedua yaitu asumsi dasar program pendidikan jasmani. Setiap upaya pengembangan kurikulum sudah tentu dilandasi oleh perspektif filosofi yang biasanya memuat asumsi-asumsi dasar tentang masyarakat, manusia, dan pendidikan. Nah, kurikulum disusun untuk menyediakan tantangan bagi setiap orang untuk melampaui limit. Nah, melampaui limit di sini yaitu melampaui kemampuan dari yang sebelumnya agar tercapai persepsi baru mengenai diri seseorang. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada karakteristik program pendidikan jasmani. Karakteristik pendidikan jasmani itu sendiri yaitu sering disebut DAP, yaitu Developmentally Appropriate Practice, yang artinya bahwa tugas ajar yang disampaikan harus memperhatikan perubahan, kemampuan atau kondisi anak, dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat ada ruang lingkup pendidikan jasmani. Menurut BNSP, tentang ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, permainan dan olahraga. Nah, permainan dan olahraga di sini meliputi diantaranya permainan sepak bola, bola voli, basketball, permainan tradisional, bulu tangkis, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan meliputi mekanik sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh. Yang ketiga, aktivitas senam. Nah, aktivitas senam di sini meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, senam lantai, dan lain-lainnya. Selanjutnya, aktivitas ritmik. Nah, aktivitas ritmik di sini meliputi gerakan bebas, senam pagi, senam SKJ, senam aerobik, dan lainnya. Selanjutnya, aktivitas air meliputi renang, terus permainan di air, dan keselamatan di air. Terus ada pendidikan luar sekolah, meliputi karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, dan mendaki gunung. Terus ada yang terakhir yaitu kesehatan, meliputi penanaman hidup sehat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan P3K. Nah, selanjutnya yang kelima ada isu program kurikulum pendidikan jasmani. Ada 6 isu. Yang pertama, isu program aspek materi dan distribusi alokasi waktu.
Terus yang kedua, isu proses belajar mengajar. Yang ketiga, isu evaluasi. Yang keempat, isu jumlah dan karakteristik siswa. Yang kelima, isu sarpras. Dan yang terakhir ada isu keberhasilan pendidikan. Yang pertama, isu program aspek materi dan distribusi alokasi waktu. Nah, materi yang banyak yang ada di kurikulum di sini terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang sedikit, sehingga proses belajar mengajar antara siswa dan guru hanya mengembangkan aspek keterampilan gerak saja. Terus yang kedua ada isu proses belajar mengajar. Nah, isunya ini variasi aktivitas penjas cenderung miskin. Miskin di sini artinya kurang didasarkan pada karakteristik peserta didik. Terus yang ketiga isu evaluasi. Pelaksanaan evaluasi belum menampak terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Terus yang keempat isu jumlah dan karakteristik siswa. Jumlah siswa yang banyak dengan kelas paralel dengan karakteristik yang sering disebut dengan heterogen. Terus yang kelima ada isu sarpras. Nah, sarpras pendidikan jasmani di sini masih sangat kurang dan bahkan tidak memadai. Terus yang terakhir ada isu keberhasilan pendidikan. Efektivitas penyelenggaraan kurikulum penjas masih tergolong rendah. Program bersifat samar, lokal, dan belum menyeluruh. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.